Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 7 SMP Negeri 8 Yogyakarta, selamat datang kalian menjadi siswa di SMP Negeri 8 Yogyakarta. SMP 8 sudah terkenal sebagai SMP yang syarat dengan prestasi, termasuk prestasi di bidang keagamaan. Sehingga SMP 8 bahkan ada yang menyebut sebagai SMP Muhammadiyah Negeri 8. Kalau kalian ketahui bahwa kegiatan PAI di SMP Negeri 8 itu banyak sekali, yang semuanya itu diprogramkan agar kalian ketika menjadi siswa SMP Negeri 8 Yogyakarta ini benar-benar menjadi siswa yang berprestasi. Prestasi di sini tidak hanya prestasi akademik, tapi prestasi di bidang spiritual. Iman takwa kalian juga harus meningkat. Kalian harus beda dengan siswa lain. Maka dari itu, ketika kalian sudah menjadi siswa SMP 8, kalian harus mengikuti semua kegiatan PAI atau keagamaan, pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Secara umum kegiatan kemarin sudah dipresentasikan waktu kalian mengikuti MPLS. Namun karena PAI ini kegiatannya cukup banyak, kami perlu mengulang, menggarisbawahi, karena saya lihat di video MPLS itu banyak kegiatan PAI yang belum ditampilkan. Maka mari kita mulai kegiatan PAI yang harus kita lakukan dari pagi sampai siang apa yang sehari-hari harus kalian ikuti. Yang pertama, kalian nanti harus membawa Al-Quran, dan diusahakan bagi yang punya Quran terjemah itu wajib dibawa, karena kita nanti akan melakukan tadarus pagi disertai dengan membaca terjemah. Jadi tadarusnya ketika membaca ayat Al-Quran itu bersama-sama. Baru setelah satu ayat dibaca, ada satu anak yang suaranya cukup didengar satu kelas membacakan terjemahnya. Jadi ayat demi ayat setelah dibaca, kalian mendengarkan terjemah Al-Quran. Nah, inilah yang membedakan SMP 8 dengan SMP yang lain. Karena membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya atau isinya, maka ibarat keledai atau kuda yang membawa buku atau kitab-kitab yang berat, tapi ketika ditanya apa yang kamu bawa, maka kuda itu tidak bisa menjawab. Nah, inilah yang kita alami. Orang Islam itu pandai baca Quran tapi nggak tahu apa isi Al-Quran. Biar kalian tahu, maka mari kita bersama-sama mengawali di SMP 8 ini dari juz 1, membaca ayat demi ayat. Insya Allah nanti sampai di kelas 9 kalian khatam. Dan kalau khatam nanti ada kegiatan khataman Al-Quran di kelas 9. Itulah yang pertama, tadarus Al-Quran disertai dengan terjemahnya. Kita mohon pengurus kelas bertanggung jawab, bisa ketuanya, bisa wakilnya atau pengurus yang lain, ketika jam 7 pagi harus sudah duduk di depan, mengkondisikan, menyiapkan teman-temannya untuk tadarus pagi. Selesai tadarus hari ini, maka ayatnya ditulis di papan tulis ya. Jadi di pojok papan tulis itu ditulis, biar hari besoknya tidak bingung kemarin sampai ayat berapa. Umpama hari ini sampai surah Al-Baqarah ayat 15, maka salah satu anak menulis di pojok kanan atau kiri atas papan tulis itu Al-Baqarah .210 dan seterusnya.
Nah inilah, insya Allah kalau kalian ikuti dengan baik, kalian nanti akan bertambah ilmunya, akan tahu. Insya Allah kalau kita mau membaca terjemahnya, Allah akan ngasih pemahaman kepada kita tentang Al-Quran. Setelah tadarus pagi kemudian berlanjut, kalian di istirahat pertama dianjurkan, ini dengan sangat ya, karena waktu sholat duha hanya ada di istirahat pertama. Kalau kalian ingin tidak meninggalkan sholat duha setiap hari sebagaimana dulu kalian di SD Islam, maka bisa kalian memilih waktu sholat duha yang masih sangat longgar, yakni pagi hari. Kalian dulu di SD berangkat sekolah sebelum 6:30 sudah di sekolah. Nah, kebiasaan itu bagus sekali, kalian lanjut di SMP 8. Jadi ketika kalian sampai di sekolah, silakan kalian meletakkan tas dan peralatan yang lain di kelas, kemudian ambil mukena bagi yang perempuan, bagi yang laki, terus langsung aja berangkat menuju masjid. Silakan sholat duha. Itu untuk mengantisipasi ketika istirahat kalian nanti lupa atau sibuk karena lapar, karena jajan, atau karena mengerjakan tugas. Maka ini yang terbaik bagi anak-anak yang sudah biasa rutin sholat duha di SD, bisa dilanjut di SMP 8. Jadi pagi hari, istilahnya jam ke 0 sebelum jam 7, karena pelajaran atau bel masuk itu jam 7. Ini sholat duha. Dan nanti kalian akan termonitoring oleh guru PAI melalui jam pembelajaran PAI. Kalian nanti akan diwajibkan sebelum pelajaran dimulai harus sudah sholat duha. Ini dalam rangka membentuk karakter kalian rajin beribadah. Kita lanjutkan kegiatan yang berikutan, kegiatan harian berikutnya. Nanti saat istirahat kedua, kurang lebih ya setengah 12 sampai jam 12, di SMP 8 sudah terbiasa sholat zuhur berjamaah. Jadi ya kelas 7 sampai kelas 9 tuh semua waktu istirahat kedua, istirahatnya cukup panjang, kurang lebih 30 menit menuju ke masjid. Ya, kalian harus mengikuti. Bagi perempuan nggak ada alasan nggak bawa mukena, ya di masjid ada mukena. Tapi saya harapkan kalian yang punya mukena dibawa mukenanya. Ya, saya husnudon kalian punya mukena lebih dari satu. Sebagaimana Al-Quran tadi, kalian juga punya banyak di rumah lebih dari satu. Lah, saya mohon yang satu itu ditaruh di masjid, di sekolah. Jadi biar kalian Al-Quran mukena itu nggak ada alasan lupa, nggak terbawa, bawa terus ditaruh di laci kelas. Nah, kalau kalian takut hilang, kasih nama. Tapi insya Allah nggak hilang. Ya. Itu cara biar kalian selalu rajin beribadah ketika kalian menjadi siswa SMP Negeri 8. Nah, setelah sholat duhur itu ada kegiatan rutin yang namanya tausiah. Itu sudah terjadwal untuk kelas 7. Habis sholat duhur mengikuti tausiah atau kultum. Jadi kalian hari Selasa itu ada kegiatan kultum. Dan ketika ada kegiatan tausiah atau kultum, istirahatnya diperpanjang. Jadi makannya atau jajannya istirahat kedua itu hari Selasa setelah mengikuti kultum. Kultum nanti akan dijadwal oleh guru agama gantian tiap kelas. Umpama minggu Selasa minggu pertama atau yang pertama itu kelas 7A, nanti berikutnya 7B dan seterusnya. Nanti pengurus kelas menyiapkan teman-temannya yang sudah berani tausiah atau yang punya keberanian untuk berpidato atau menyampaikan tausiah di hadapan teman-temannya.
Dan nanti akan kita kasih contoh ketika kegiatan itu sudah mulai berjalan. Itu kegiatan harian. Nah, untuk sholat asar itu biasanya sebagian besar anak sudah dijemput. Saya hanya mengimbau anak-anak yang ketika azan asar masih di sekolah, mohonlah kalian sholat dulu, ya. Jangan sampai kalian nggak sholat asar. Nanti banyak kegiatan eskul di sekolah sampai sore. Nah, tetap sebelum eskul, karena eskul di SMP 8 itu dimulai setelah asar. Ini sudah kesepakatan. Di setelah sholat asar. Kalau ada eskul kok dimulai sebelum sholat asar, itu pasti akan ditegur. Ini sudah kesepakatan kegiatan keagamaan di SMP Negeri 8. Kemudian anakku yang tidak kalah pentingnya untuk memonitor akhlak kalian. Yang namanya anak soleh dan solehah itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, dimanapun, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ketika di sekolah kalian bisa langsung dimonitor oleh guru-guru, tapi kalau di rumah, ya, Pak Guru, Bu Guru nggak akan tahu kegiatan kalian. Maka kalian nanti akan diberi pendampingan buku monitoring atau buku akhlak mulia, rekaman akhlak mulia seperti ini. Nah, ini harus diisi. Di sini ada melaporkan sholat fardu, sholat sunnah, ya, jamaah atau munfarid, waktunya. Ini dalam rangka mengingatkan kalian. Ya. Kalian masih perlu diingatkan. Ya. Kemudian ada juga tadarus atau hafalan Al-Quran. Ada literasi Islam. Ada kegiatan memamurkan masjid atau sholat berjamaah. Nah, ini semua kalau kalian ikuti, kalau kalian isi, kalau kalian dengan senang hati melakukan ini, maka tujuan kalian masuk SMP 8 itu akan tercapai. Membentuk insan yang religius. Jadi kalian di SMP 8 tidak hanya mengejar prestasi akademik, karena prestasi akademik sudah banyak yang mampu meraih. Nah, yang sulit diraih itu ya akademik dan non akademik. Nah, saya sebagai koordinator kegiatan PAI ini benar-benar akan memantau agar kalian bisa memiliki karakter yang religius dengan cara kalian harus mengikuti semua kegiatan PAI dan mengisi buku akhlak mulia. Yang terakhir, kegiatan eskul PAI. Ya, eskul PAI itu banyak macamnya. Di antaranya yang tidak kalah dengan eskul yang lain, kalian bisa melihat di belakang ini, di ruangan ini banyak sekali trofi. Nah, itu hasil prestasi dari kegiatan keagamaan. Maka kalian yang sudah punya prestasi dari SD dulu nanti bisa dilanjut. Prestasi adzan, ya, hafalan, kaligrafi, dajil, CCA, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa menuliskan kalau berminat mengikuti pembinaan. Dan yang mengikuti pembinaan itu yang berat mengikuti lomba. Ya, banyak sekali perlombaan di bidang PAI. Bagi kalian yang punya bakat, punya prestasi, nanti bisa, bahkan 3 tahun kemarin ada yang sampai tingkat nasional. Dan saya mendampingi langsung 2 anak atau 2 siswa SMP 8 berangkat ke Aceh untuk pentas PAI tingkat nasional. Kemudian eskul yang lain yang paling populer, belum ada di sekolah yang lain, itu eskul tahfidz. Ya, eskul tahfidz. Ya, di sini terkenal ada tahfidz patas dan tahfidz reguler. Tahfidz patas itu tahfidz yang pakai pendaftaran, ya, karena ada iuran
untuk mengundang ustadz atau guru pendamping dari luar. Nah, itu terserah. Kalau kalian memang punya minat, sudah punya hafalan di SD kemarin, ya, sungguh disayangkan kalau tidak dilanjutkan. Maka kalian bisa mendaftarkan tahfidz batas. Nanti akan ada waktu tersendiri untuk pendaftaran kegiatan tahfidz. Bagi yang nggak punya hafalan, ya kalian nanti akan dikumpulkan bareng-bareng untuk mengikuti kegiatan tahfidz di masjid atau dinamakan tahfidz reguler yang tidak membutuhkan iuran atau biaya. Nah, ini semua biar kalian selama 3 tahun di SMP 8 tuh punya tinggalan, punya bekas, punya kenangan. Kalian sudah bisa baca Quran, ditingkatkan, harus punya hafalan. Dan targetnya kalau yang reguler 3 tahun tuh hafal juz 30. Kalau yang batas ya sesuai kemampuan. Ada yang hafal juz 30. Kelas 7 targetnya juz 30 bagi yang tahfidz batas. Kelas 8 surat pilihan, surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat Al-Muluk, ditambah surat Yasin. Kemudian kelas 9 juz 29. Bahkan ada beberapa anak yang lulus SMP 8 mampu hafal 5 juz. Ini semua tergantung ya, kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak. Itu masalah kegiatan tahfidz. Kemudian ada eskul yang lain, ada rohis. Anak-anak yang ingin berorganisasi bisa nanti mendaftar rohis. Nah, nanti rohis itu kegiatannya apa? Nanti kalau kalian sudah masuk di rohis akan tahu. Yang jelas rohis juga membekali kemampuan kepemimpinan atau kemampuan berorganisasi dan juga pengetahuan agama. Nah, tugas rohis yang paling jelas, paling nampak itu kalian pengurus rohis atau anggota rohis setiap Jumat berkeliling kelas untuk mengedarkan kotak infak. Hari Jumat pagi mengedarkan kotak infak, habis Jumatan dihitung. Nah, hasil infak itu untuk apa? Nah, infak Jumat di SMP 8 itu untuk membiayai kegiatan eskul keagamaan. Kemarin kalian di video MPLS melihat banyak sekali kegiatan eskul. Itu eskul yang dibiayai oleh dana BOS. Sedang eskul PAI kebanyakan dibiayai dari infak. Nanti termasuk pembinaan prestasi keagamaan, mengirim lomba, ya, kegiatan rohis, dan yang semua merasakan adalah nanti ada kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Jadi seluruh siswa muslim dari kelas 7 sampai kelas 9 nanti pada saatnya sudah ditentukan waktunya berkumpul di lapangan bersama-sama mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Ada 1 Muharram, ada Maulud Nabi, dan ada Isra Mi'raj. Nah, itulah anak-anakku secara garis besar kegiatan keagamaan di SMP Negeri 8. Dan masih ada 1 bagi anak-anak yang belum mampu atau belum lancar baca Quran, nanti kita urusin juga. Nanti kita data, itu kita carikan ustadz atau guru Iqra, dan wajib harus ikut Iqra. Ya, harusnya malu ya, saya sendiri malu kalau punya siswa sudah SMP nggak bisa baca Quran. Maka saya dengan senang hati mencarikan guru untuk mengajari kalian menuntaskan Iqra-nya. Maka nggak usah malu nanti bilang kalau waktu didata kalian sudah lancar belum baca Qurannya, bilang aja saya masih Iqra berapa. Itulah nanti insya Allah semua lulusan sampai 8 tuh bisa lancar baca Quran, punya hafalan, ya, berkarakter soleh dan solehah.
Nah, demikian anak-anakku, sekelumit kegiatan keagamaan di SMP 8, dan mengingatkan khusus sholat zuhur di hari Jumat itu diganti sholat Jumat. Sholat Jumat di SMP 8 itu semua laki-laki dan perempuan, nggak ada alasan perempuan nggak wajib. Ya, karena kita mendidik, membiasakan yang laki-laki sholat Jumatnya di dalam masjid, yang perempuan di halaman atau di lapangan basket. Dari kelas 7 sampai kelas 8 hari Jumat harus mengikuti sholat Jumat. Ini keunikan atau kelebihan kegiatan keagamaan di SMP 8 yang berbeda dengan SMP yang lain. Sekali lagi, kalian harus bangga menjadi siswa SMP Negeri 8 dan ikuti kegiatan yang bagus ini. Insya Allah kalian akan sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjadi siswa yang berprestasi, beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا